Namo Buddhaya anak-anak, berjumpa lagi di pembelajaran agama Buddha. Tahukah kalian bagaimana cara belajar Pangeran Siddhartha? Bagaimana Pangeran Siddhartha memperoleh pendidikan? Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang meneladan Bodhisattva dan Buddha dalam meraih sukses. Kalian sudah siap belajar? Mari kita belajar bersama saya, Pak Kadiono. Meneladan Bodhisattva dan Buddha dalam meraih sukses. Bodhisattva. Istilah Bodhisattva dalam bahasa Sanskerta terdiri atas dua kata, yaitu Bodhi dan Sattva. Bodhi artinya pencerahan atau penerangan sempurna, dan Sattva artinya makhluk. Jadi Bodhisattva adalah makhluk yang bercita-cita untuk mencapai pencerahan sempurna. Bodhisattva disebut juga calon Buddha atau Sama Sambuddha. Dalam bahasa Sanskerta disebut Bodhisattva atau dalam bahasa Pali disebut Bodhisatta, adalah makhluk yang mendedikasikan dirinya demi kebahagiaan makhluk selain dirinya di alam semesta. Dapat juga diartikan sebagai calon Buddha. Theravada dan Mahayana merupakan dua aliran terbesar dalam agama Buddha. Pada zaman Buddha, aliran Theravada, Mahayana, dan berbagai macam aliran lainnya belum ada. Semua ajaran Buddha disebut sebagai Buddha Sasana. Berdasarkan sejarah, pandangan sekte atau aliran mulai bermunculan setelah Buddha parinibbana atau wafat. Meskipun demikian, Bodhisattva, Theravada dan Mahayana memiliki kesamaan, yaitu menghormati Buddha Gautama dan mempraktikkan ajarannya. Dua aliran ini sama-sama mengenal adanya Bodhisattva, makhluk yang mendedikasikan diri untuk kebahagiaan orang atau makhluk lain. Bagaimana Bodhisattva dan Buddha meraih sukses? Adakah cara-cara tertentu yang mereka lakukan? Tahukah kalian bagaimana cara belajar Pangeran Siddhartha? Bagaimana Pangeran Siddhartha memperoleh pendidikan? Pangeran Siddhartha mendapatkan pendidikan bukan di sekolah, tetapi di istana. Raja mengundang guru-guru terbaik ke istana untuk mendidik Pangeran Siddhartha. Sistem pendidikan semacam ini hanya berlaku untuk bangsawan. Pangeran Siddhartha sangat cerdas karena belajar dengan rajin, disiplin, semangat, dan pantang menyerah. Selain rajin belajar, Pangeran Siddhartha selalu melaksanakan meditasi. Dengan demikian, tidak ada waktu yang terbuang dengan sia-sia. Raja Suddhodana mempersiapkan Pangeran Siddhartha untuk menjadi raja di kerajaan Kapilawatu. Berbagai macam ilmu yang dipelajari Pangeran Siddhartha antara lain ilmu bidang seni, ilmu pengetahuan, dan keterampilan seperti memanah, menunggang kuda, dan menggunakan senjata. Pangeran Siddhartha meninggalkan istana. Pangeran kemudian meminta 8 anugerah kepada ayahnya, Raja Suddhodana. Jika Raja Suddhodana bisa mengabulkan 8 anugerah tersebut, maka pangeran tidak akan pergi meninggalkan istana untuk menjadi petapa. 8 anugerah yang diminta oleh Pangeran Siddhartha adalah sebagai berikut. 1. Anugerah supaya tidak menjadi tua. 2. Anugerah supaya tidak sakit. 3. Anugerah supaya tidak mati. 4. Anugerah supaya ayah tetap bersamaku. 5. Anugerah supaya semua wanita yang ada di istana bersama-sama dengan kerabat lain tetap hidup. 6. Anugerah supaya kerajaan ini tidak berubah dan tetap seperti sekarang. 7. Anugerah supaya mereka yang pernah hadir pada pesta kelahiranku dapat memadamkan semua nafsu keinginannya. 8.
anugerah supaya aku dapat mengakhiri kelahiran, usia tua, dan kematian. Berguru kepada Alara Kalama. Dari Raja Gaha, petapa Siddhartha meneruskan perjalanannya dan tiba di dekat tempat pertapaan Alara Kalama. Di tempat ini, petapa Siddhartha berguru kepada Alara Kalama dan dalam waktu singkat sudah dapat menyamai kepandaian gurunya. Di tempat ini, petapa Siddhartha diajar cara-cara bermeditasi dan pengertian tentang hukum kama dan tumimbal lahir. Karena merasa bahwa dengan pengetahuan ini masih belum terjawab tentang sebab musabab dari kelahiran dan bagaimana mengakhiri usia tua, sakit dan kematian, maka petapa Gotama melanjutkan perjalanannya untuk mencari orang yang dapat mengajar tentang hal tersebut. Berguru kepada Udaka Ramaputta. Petapa Siddhartha kemudian berguru kepada Udaka Ramaputta yang pada zaman itu terkenal sebagai seorang petapa yang paling pandai. Dari Udaka Ramaputta, petapa Siddhartha mendapat pelajaran tentang cara bermeditasi yang paling tinggi, sehingga mencapai keadaan bukan pencerapan pun bukan pencerapan. Karena dalam waktu singkat, petapa Siddhartha sudah memahami semua pelajaran Udaka Ramaputta. Maka gurunya meminta agar ia terus berdiam di tempat tersebut untuk bersama-sama membina murid-muridnya yang banyak sekali. Bertapa di hutan Uruwela. Petapa Siddhartha kemudian pergi ke Senanigama di Uruwela, dan di tempat inilah petapa Siddhartha bersama-sama dengan 5 orang petapa lain, yaitu Badia, Wapa, Mahanama, Asaji, dan Kondana berlatih dalam berbagai cara penyiksaan diri. Karena masih saja belum berhasil, maka petapa Siddhartha lalu melakukan latihan yang lebih berat lagi. Selanjutnya ia berpuasa dan sampai berhari-hari atau mengurangi makanannya sedikit demi sedikit, sampai makan hanya beberapa butir nasi satu hari. Tentu saja kesehatannya memburuk dan badannya kurus sekali. Petapa Siddhartha melihat bahwa cara ini tidak membawanya kepada penerangan agung. Penerangan agung. Petapa Siddhartha meneruskan perjalanannya dan pada sore hari tiba di hutan Gaya. Kemudian mempersiapkan tempat duduk di sebelah timur pohon itu dengan rumput kering yang diterima dari pemotong rumput bernama Sotya. Di tempat itulah petapa Siddhartha duduk bermeditasi dengan wajah menghadap ke timur. Pada waktu jaga ketiga, yaitu antara jam 2.00 sampai 4.00 pagi, petapa Siddhartha memperoleh asawakayanyana, yaitu kebijaksanaan yang dapat menyingkirkan secara menyeluruh semua asawa atau kekotoran batin yang halus sekali. Anak-anak, marilah kita simak terlebih dahulu lagu Buddhis berikut dengan judul Pangeran Siddhartha. Anak-anak, apakah kalian sudah memahami materi kita hari ini? Jika belum, silahkan pahami kembali dan tonton ulang video ini
Selanjutnya, silahkan mengerjakan soal-soal untuk menambah pengetahuanmu. Jika sudah selesai, lanjutkan membaca materi dan menonton video selanjutnya. Namo Buddhaya.